Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi Yulistiawan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil jawaban UTS yang sudah saya kerjakan. Pada soal yang pertama mengenai 5 peran utama data mining adalah sebagai berikut. 5 peran utama data mining terdiri dari estimasi berfokus pada memprediksi nilai berdasarkan historis variabel yang diketahui. Estimasi digunakan untuk memperkirakan nilai kontinu atau numerik dari suatu variabel berdasarkan hubungan yang ditentukan di dalam data. Contohnya, harga properti diperkirakan berdasarkan ukuran rumah, lokasi, dan fasilitas. Yang kedua, kemudian forecasting. Bertujuan untuk memprediksi nilai atau kejadian berdasarkan data historis. Contohnya seperti ramalan cuaca atau prediksi penjualan. Biasanya digunakan untuk forecasting sendiri digunakan untuk mengidentifikasi pola dan waktu dan meramalkan tren masa depan atau yang akan datang. Kemudian klasifikasi. Dalam data mining, klasifikasi bertujuan mengelompokkan data dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang dimiliki. Contohnya mengklasifikasikan lulus atau tidak lulus siswa berdasarkan performa belajar. Yang keempat, ada clustering. Tujuan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik. Bedanya dengan klasifikasi, clustering adalah merupakan unsupervised learning yang berarti tidak memerlukan label atau kelas target sebelumnya. Contohnya, prediksi akan prestasi akademik siswa menghasilkan output seperti berprestasi tinggi, menengah, dan berlebih. Yang kelima ada asosiasi. Teknik asosiasi sering dikenal dengan market basket analysis yang digunakan untuk menganalisis kebiasaan pelanggan. Contohnya, algoritma pada sosial media. Jika pengguna sosial media menyukai musik, maka akan tertarik dengan alat musik, lagu, dan penyanyi. Selanjutnya, soal nomor 2 mengenai tipe data dalam dataset. Tipe data dalam dataset terdiri dari numerik, kategorikal, boolean, tanggal dan waktu, teks, dan multimedia. Pada soal yang terakhir adalah yang pertama tipe data yang terdapat pada file data kredit. Tipe data yang terdapat pada data tersebut adalah teks, kategorikal, dan numerik. Kemudian yang kedua, korelasi matriks pada data tersebut berdasarkan hasil temuan awal diketahui korelasi positif dan korelasi negatif. Korelasi positif yaitu pada jumlah pinjaman dan saldo nominatif. Artinya, semakin besar jumlah pinjaman, maka semakin besar pula saldo nominatif. Kemudian korelasi negatifnya terdiri pada jenis kelamin dan umur. Ketika satu variabel meningkat, maka nilai variabel lainnya cenderung menurun. Yang mana itu terjadi pada atribut jenis kelamin dan umur. Salah satunya. Yang terakhir, metode klasifikasi menggunakan decision tree. Jika tunggakan pokok besar, maka diklasifikasikan klasifikasi awal adalah macet. Namun jika tunggakan pokok kecil, keputusan bergantung atribut call. Artinya, jika call lebih besar, diklasifikasikan macet. Jika call lebih kecil, maka lancar.
atau tergantung dengan jumlah pinjaman. Semakin kecil jumlah pinjaman, maka diklasifikasikan lancar. Namun semakin besar jumlah pinjaman, dilihat lagi berdasarkan jangka waktu. Semakin besar jangka waktu, maka dikategorikan lancar. Jumlah angsuran per bulan digunakan untuk mengevaluasi kemampuan bayar. Jika besar, maka prediksi cenderung macet. Sedangkan pada atribut saldo nominatif, umur, dan tunggakan bunga, memberikan informasi tambahan yang membantu pengambilan keputusan apakah status kredit tersebut lancar atau macet. Jadi, kredit dikategorikan lancar jika jumlah tunggakan dan jumlah angsuran angsuran relatif kecil, sedangkan kredit dikategorikan macet jika atribut seperti tunggakan pokok, bunga, atau angsuran melebihi nilai tertentu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.